Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillah sahabat beriman, jika video ini muncul di berandamu, ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Setidaknya sempatkanlah menulis sholawat kepada Nabi Muhammad SAW di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapatkan syafaat kelak di akhirat. Amin, Allahumma amin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, janji setan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah menyesatkan seluruh manusia. Maka beragam tipu daya dan muslihat akan dilancarkan bala tentara setan dan iblis ini agar manusia ingkar dari Tuhannya. Allah menegaskan perkara setan itu dalam firman-Nya yang artinya, iblis berkata, "Karena engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur atau taat." Quran Surah Al-A'raf ayat 16-17. Salah satu cara syaitan menyesatkan manusia yaitu dengan melalaikan manusia dari sholatnya. Setan akan senantiasa menggoda manusia agar sholatnya tidak sempurna, bahkan membujuk manusia agar ringan meninggalkan sholat. Karena itulah Rasulullah SAW bersabda, "Jika panggilan sholat atau azan dikumandangkan, maka setan akan lari sambil mengeluarkan kentut hingga ia tidak mendengar suara azan. Apabila panggilan azan telah selesai, maka setan akan kembali. Dan bila iqamah dikumandangkan, setan kembali berlari, dan jika iqamah telah selesai dikumandangkan, dia kembali lagi. Lalu menyelinap masuk kepada hati seseorang seraya berkata, 'Ingatlah ini dan itu.' Dan terus saja dia melakukan godaan ini hingga seseorang tidak menyadari berapa rakaat yang sudah dia laksanakan dalam sholatnya." Hadis riwayat Imam Bukhari. Padahal sholat adalah ibadah yang paling utama dan paling pertama kali dihisab. Tentunya setan tidak akan mudah membiarkan manusia menyembah Tuhannya. Setan akan terus menempel bersama orang yang sholat agar sholatnya tidak khusyuk. Berikut ini adalah 7 ciri-ciri orang yang sholatnya bersama setan. Silakan sahabat beriman untuk terus menyimak video ini hingga akhir supaya tidak gagal faham dan menjadi penambahnya ilmu serta pengetahuan. Yang pertama adalah orang yang was-was dalam niat sholat. Perasaan was-was saat sholat adalah tipu daya setan. Ia menyebut setan akan meniup-niupkan gangguan kepada orang yang tengah takbiratul ihram dan membuatnya merasa ragu. Gangguan ini juga berlaku pada pengamalan sholat berjamaah agar makmum terlambat mengikuti imam. Imbasnya, bacaan sholat bisa menjadi terburu-buru dan merusak kekhusyuan. Lalu yang kedua, orang yang ingat ini dan itu. Saat tengah sholat, setan akan mendatangi manusia untuk mengingatkan berbagai urusan hingga sholat seseorang menjadi tidak khusyuk. Dikisahkan suatu hari, Imam Hanafi didatangi seseorang yang kehilangan barang. Ia lupa menaruh barangnya. Oleh Imam Hanafi, orang itu dianjurkan untuk sholat sepanjang malam hingga menemukan barang yang dicari. Namun, baru setengah malam menjalankan sholat, setan membuatnya ingat lokasi barang tersebut. Ketika ditanya mengenai hal tersebut, Imam Hanafi menerangkan bahwa setan tidak akan senang apabila seorang hamba khusyuk dalam sholatnya, sehingga setan akan membuatnya mengingat apa yang ia lupakan saat sholat. Lalu yang ketiga, tidak ada penghayatan bacaan dalam sholat. Gangguan setan selanjutnya adalah membuat pikiran muslim menjadi tidak fokus sehingga tidak menghayati bacaan sholatnya. Ahmad Zaki Al-Syafa mengibaratkan kondisi ini seperti orang yang mengigau.
Ibaratnya seperti orang yang mengigau ketika tidur. Ia memang berkata-kata, berteriak-teriak, namun ketika ia bangun dan ditanya tentang apa saja yang dibacanya, maka pasti ia menjawab tidak tahu. Jelasnya. Lalu yang keempat, orang yang merasa ragu buang angin. Perasaan ragu buang angin atau tidak adalah sebuah gangguan yang syaitan hembuskan untuk mengacaukan sholat seseorang hamba. Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang di antara kalian merasakan hal itu, maka janganlah membatalkan sholatnya hingga dia mendengarkan suaranya dan mencium baunya tanpa ragu. Hadis riwayat Imam Ahmad. Lalu yang kelima, orang yang tidak fokus pada sholatnya. Setan akan membuat seorang yang sedang sholat menjadi tidak fokus dengan mencuri perhatian, menjadikan orang yang sedang sholat menengok ke sana kemari, membaca tulisan di depannya, atau teralihkan oleh dering telepon genggamnya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, saya bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hukum menengok ketika sholat. Rasulullah SAW menjawab, itu adalah curian syaitan atas sholat seorang hamba. Hadis riwayat Imam Bukhari. Lalu yang keenam, orang yang sholatnya tergesa-gesa. Sholat dengan tergesa-gesa sehingga sholatnya tidak tumakninah. Rasulullah sangat melarang hal tersebut. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, sejahat-jahat pencuri adalah yang mencuri dari sholatnya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana mencuri dari sholat? Rasulullah berkata, dia tidak sempurnakan ruku dan sujudnya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Kemudian yang ketujuh, wanita yang sholat ke masjid menggunakan wangi-wangian. Wanita yang menggunakan wangi-wangian saat ke masjid adalah salah satu perbuatan yang Rasulullah SAW larang. Rasulullah bersabda yang artinya, jika salah satu dari kalian atau para wanita hendak ke masjid, maka janganlah sekali-kali menyentuh wewangian. Hadis riwayat Imam Muslim. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah 7 ciri-ciri orang yang sholatnya bersama syaitan. Setan akan terus mengganggu manusia dengan berbagai cara agar sholat seseorang menjadi tidak sempurna dan khusyuk. Kita berdoa kepada Allah, meminta agar sholat kita lebih bisa khusyuk dan tumakninah. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah, hanya ini yang dapat saya bagikan dan sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.